Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini adalah membahas materi tentang iman kepada malaikat. Tetapi sebelum kita menjelaskan tentang iman kepada malaikat, marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman yang baik. Amin. Anak-anak semua, materi kita iman kepada malaikat yang merupakan bagian dari rukun iman. Itu adalah tujuan pembelajaran iman kepada malaikat. Di antaranya memahami konsep iman kepada malaikat, menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Kemudian dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan dan menunjukkan sikap beramal baik dan menjauhi amal buruk. Pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman artinya percaya dengan sepenuh hati. Beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Adapun dalil atau kekuatan dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat adalah surah Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Berikutnya, sifat-sifat malaikat. Di antaranya, sifat malaikat adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, malaikat tidak makan dan tidak minum. Kemudian, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti taat kepada Allah. Kemudian malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang ke-8, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu. Selanjutnya, perbedaan malaikat, jin dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat makhluk gaib, jin juga makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk yang terlihat oleh mata. Ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Jin ada yang patuh, ada juga yang durhaka kepada Allah. Sedangkan manusia juga ada yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin makan dan minum, dan manusia juga makan dan minum. Yang kelima,
Malaikat pikirannya selalu jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah dan manusia juga pikirannya berubah-ubah. 6. Tidak mempunyai nafsu. Jin mempunyai nafsu, manusia juga mempunyai nama dan tugas malaikat. Anak-anak semua harus mengetahui dan bisa menghafal nama-nama dan tugas-tugas dari malaikat Allah. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail. Tugasnya adalah mengatur rezeki. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil meniup terompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar. Dan yang keenam, Nakir. Tugasnya adalah menanyai mayat di dalam. Kemudian 7, malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik. Sedangkan 8, malaikat Atid. Tugasnya adalah mencatat amal buruk manusia. Yang ke-9 adalah malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga. Berikutnya, perilaku beriman kepada malaikat Allah. Seperti iman kepada malaikat Jibril, itu dapat ditunjukkan dengan selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur, dan dengan cara banyak berbagi ilmu. Hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas sehari-hari, seperti kesadaran bahwa amal perbuatan selalu dicatat oleh malaikat. Kemudian motivasi untuk beribadah dan bersyukur, kedisiplinan dan ketekunan, kepedulian terhadap akhirat, dan membantu menjaga lingkungan dan kehidupan sosial. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat. Di antaranya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, memotivasi untuk berbuat baik, memperkuat keyakinan tentang kehidupan akhirat, menumbuhkan keikhlasan dalam beramal. Kemudian memberikan rasa aman dan percaya diri, membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab, meningkatkan rasa syukur, dan menumbuhkan kepedulian terhadap. Kemudian perilaku yang dapat menumbuhkan karakter positif dan cara menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti membiasakan kejujuran, selalu berkata baik dan jujur meskipun menghadapi risiko atau kesulitan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, mengasah empati dan kepedulian, melatih disiplin, mendorong sikap sabar, kemudian mengembangkan keikhlasan, melatih kemandirian, dan meningkatkan rasa syukur. Cara menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan melakukan perilaku baik secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Kemudian evaluasi tindakan setiap hari untuk memastikan perilaku sesuai dengan nilai positif. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter baik agar terbentuk inspirasi positif. Dan memohon bimbingan Allah untuk memperbaiki diri dan memupuk karakter. Sampai di situ pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami konsep iman kepada malaikat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.